Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dan dalam arti yang lebih luas. Melihat kenyataan semacam ini, maka diperlukan rekonstruksi pemikiran keagamaan, khususnya berkaitan dengan berbagai pendekatan-pendekatan. Islam bukan monodimensi, tetapi multidimensi. Jika ingin memahaminya secara menyeluruh, walau kelak tidak akan pernah mencapai finalitas keimanan kita, tetapi usaha untuk memahaminya itu lebih penting. Kita perlu memahami Islam melalui berbagai dimensi dan dengan berbagai pendekatan, salah satunya dengan pendekatan filosofis, menggunakan filsafat dalam mengkaji Islam, ibarat menjadikan filsafat sebagai pisau analisis untuk membedah Islam secara mendalam, integral dan komprehensif, untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran tentang Islam. Pengertian pendekatan filosofis. Pendekatan dari sudut terminologi adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dapat kita pahami bahwa pendekatan terhadap objek pengkajian perlu dimasyarakatkan guna mendapatkan keterangan ilmiah seiring dengan tuntunan zaman. Maka salah satu untuk mengkaji studi Islam adalah dengan melalui pendekatan-pendekatan. Adapun yang dimaksud pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang dapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Filsafat sebagai salah satu bentuk metodologi pendekatan keilmuan, sama halnya dengan cabang keilmuan yang lain. Filsafat pada dasarnya adalah pernyataan atas segala yang ada. Pernyataan akan muncul tentu dengan berpikir. Berpikir pasti menggunakan akal. Dan filsafat juga bisa dikatakan sebagai upaya menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai segala sesuatu yang ada dengan memanfaatkan atau memberdayakan secara penuh akal budi manusia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Mahrani akan melanjutkan penjelasan tentang pendekatan filosofis dalam kajian Islam. Berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Pendekatan filosofis yang demikian sebenarnya sudah banyak digunakan oleh para ahli. Misalnya dalam buku berjudul Hikmah al-Tashri wa Falsafatuhu yang ditulis oleh Muhammad al-Jurjawi. Di dalam buku tersebut, ia berusaha mengungkapkan hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran agama dalam mengajarkan agar sholat berjamaah ditandai antara lain dengan 3 ciri. Yang pertama, kajian, telaah dan penelitian filsafat selalu terarah kepada pencarian atau perumusan ide-ide dasar atau gagasan yang bersifat mendasar, fundamental atau fundamental ideas terhadap objek persoalan yang dikaji. Yang kedua, pengenalan. Pendalaman persoalan isu-isu fundamental dapat membentuk cara berpikir kritis atau critical thought. Dan yang ketiga, kajian pendekatan filsafati yang bersifat seperti dua hal di atas akan dapat membentuk mentalitas, cara berpikir dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual atau intelektual freedom, sekaligus mempunyai sikap toleran terhadap berbagai pandangan dan kepercayaan yang berbeda, serta terbebas dari dogmatisme dan fanatisme. Mengkaji secara filosofis akan menjadikan segala sesuatu disandarkan kepada konteks baik, itu berupa kebaikan sosial, local wisdom, social impact, rasional, dan lain-lain. Ia juga akan bersandar pada analisa rasio manusia yang bersifat akan relatif. Kegiatan berfilsafat menurut Louis Oakeshott adalah kegiatan berpikir secara mendalam, radikal, sistematik, dan universal. Filsafat untuk mengetahui berbagai hakikat dari segala sesuatu, begitu pula
ketika ia dipakai dalam mengkaji Islam, tidak selalu mencapai hasil yang maksimal. Yang terpenting adalah upaya atau manfaat. Filsafat untuk mengetahui berbagai hakikat dari segala sesuatu. Begitu pula ketika ia dipakai dalam mengkaji Islam, tidak selalu mencapai hasil yang maksimal. Yang terpenting adalah upaya atau memanfaatkan hasil usaha yang akan membuat suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi atau kemajuan. B. Pendekatan filosofis dalam kajian Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap akal. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan dan mendorong supaya manusia berpikir dan menggunakan akalnya. Semuanya bentuk ayat-ayat Al-Quran mengandung anjuran, dorongan, bahkan memerintahkan kepada pemeluknya untuk berfilsafat. Sekian dan akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh Yuni. Manusia adalah makhluk berpikir yang dalam segala aktivitas kehidupannya selalu berujung kepada mencari kebenaran tentang sesuatu. Misalnya, dalam mencari jawaban tentang hidup, berarti dia mencari kebenaran tentang hidup. Jadi dengan demikian, manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Dalam proses mencari kebenaran ini, manusia menggunakan 3 instrumen, yaitu dengan agama, yang kedua filsafat, dan ketiga ilmu pengetahuan. Antara ketiganya mempunyai titik persamaan dan titik singgung. Sikap keberagamaan mewajibkan pengikutnya untuk memahami 2 hal, yaitu aspek normatif atau wahyu dan aspek historis atau bagaimana wahyu tersebut hadir. Jika ingin keagamaan yang sempurna, pemahaman sepihak tidak memungkinkan karena akan menjadikan keberagamaan bersifat ekstrim. Aspek normatif mengharuskan dan terkait erat dengan historisitas, karena kehadirannya berhubungan dengan waktu, tempat, dan sasaran yang semua itu berdimensi sejarah. Sementara aspek historis tidak mungkin meninggalkan wahyu terutama ketika berkaitan dengan perilaku keagamaan pemeluknya. Maka salah satu unsur pokok yang berfungsi sebagai penghubung di antara keduanya adalah pendekatan filosofis dalam pemahaman dan studi keagamaan. Membawa pendekatan filosofis dalam tataran aplikasi, kita tidak bisa lepas dari pengertian pendekatan filosofis yang bersifat mendalam, radikal, sistematik, dan universal. Karena sumber pengetahuan pendekatan filosofis rasio, maka untuk melakukan kajian dengan pendekatan ini akal mempunyai peranan yang sangat signifikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan sesuatu. Harus dipahami dalam makna Allah telah menetapkan ukuran, kadar, batas tertentu terhadap sesuatu itu. Takdir dapat juga diterjemahkan sebagai sistem hukum ketetapan Tuhan untuk alam raya atau singkatnya disebut sebagai hukum alam. Sebagai hukum alam, maka tidak ada satupun gejala alam yang terlepas dari dia, termasuk amal perbuatan manusia. Pengertian ini dapat dilihat pada firman Allah Quran Surat Yasin ayat 38 yang artinya, dan matahari beredar pada tempat peredarannya. Demikianlah takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyani Putri Aulia akan melanjutkan penjelasan dari Nur Asia. Takdir ilahi pada hakikatnya adalah hukum ilahi yang berlaku pada seluruh alam semesta. Bisa disimpulkan bahwa takdir pada manusia bermakna kebebasan moral, suatu kualitas atau sikap pribadi yang tidak bergantung pada dan ditentukan di luar dirinya. Dengan penjelasan di atas, jelaslah bahwa takdir itu bermakna ketentuan, ketetapan, batasan, dan ukuran. Pada alam, ukuran dan ketetapan tersebut bersifat pasti, sedangkan pada manusia bermakna hukum-hukum Tuhan yang universal. Johan Effendi membedakan takdir menjadi 2, yaitu takdir ilahi berkenan dengan alam atau non-manusia, dan takdir yang berlaku pada manusia. Takdir ilahi yang berlaku pada alam bersifat pasti dan berbentuk pemaksaan, sedangkan pada manusia tidak demikian. Di dalam Al-Quran, kata-kata takdir yang digunakan mengacu pada benda-benda alam atau non-manusia yang bermakna kadar, ukuran, dan batasan. Matahari beredar pada porosnya. Ini adalah ukuran atau kadar untuk matahari sehingga ia tidak dapat keluar dari ukuran tersebut. Api telah ditetapkan ukurannya untuk membakar benda-benda yang kering. Inilah batasan atau takdir bagi api.
Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan tidak bisa sebaliknya. Inilah ukuran dan batasan pada air. Sedangkan yang berkenan dengan manusia, takdir bukanlah belenggu wajib yang menentukan untuk atau malangnya seseorang. Membedakan manusia sebagai orang baik atau orang jahat dalam pengertian moral dan agama, melainkan lebih pada hukum atau tata aturan ilahi yang mengikat dan mengatur kehidupan manusia, jasmani dan rohani, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Sebagai contoh, tidak ada manusia di muka bumi ini yang telah ditetapkan Tuhan menjadi jahat atau baik, sehingga ia tinggal menjalaninya saja tak ubah seperti robot. Kalaupun pada akhirnya ia menjadi jahat atau baik, itu merupakan keputusan yang diambilnya sendiri, dan penyebabnya adalah hal-hal yang terdapat di dalam dirinya dan bukan di luar dirinya. Jamali Sohrodi menyebutkan ada 3 jenis pendekatan filsafat modern yang digunakan dalam kajian studi Islam, yaitu pendekatan hermeneutika, pendekatan teologi, filosofis, dan pendekatan tafsir falsafi. 1. Pendekatan hermeneutik. Hermeneutika dapat didefinisikan sebagai 3 hal. 1. Mengungkapkan pikiran seorang dalam kata-kata, menerjemahkan, dan bertindak sebagai penafsir. 2. Usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. 3. Pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas. Fungsi hermeneutika adalah untuk mengetahui makna dalam kata, kalimat, dan teks. Hermeneutika juga berfungsi menemukan instruksi dari simbol. Salah satu kajian penting hermeneutik adalah bagaimana merumuskan relasi yang pas antara nas atau teks, penulis dan pengarang atau author, dan pembaca atau reader. Dalam dinamika pergumulan, penafsiran atau pemikiran nas termasuk dalam nas-nas keagamaan dalam Islam. Istilah hermeneutika dalam hal ini dimaksudkan sebagai kegiatan memahami kitab-kitab suci yang dilakukan para agamawan. 2. Pendekatan teologis filosofis. Kajian keislaman dengan menggunakan pendekatan teologis filosofis bermula dari kemunculan pemahaman rasional di kalangan mutakalimin atau ahli kalam di kalangan umat Islam, yakni mazhab Mu'tazilah. Kemunculan gerakan Mu'tazilah merupakan tahap yang teramat penting dalam sejarah perkembangan intelektual. Mu'tazilah menyodorkan konsep teologi atau ilmu kalam dengan berbasiskan metodologi dan epistemologi. Kehadiran mazhab teologi rasional ini berupaya memberikan jawaban-jawaban dengan pendekatan filosofis atas doktrin-doktrin pokok tauhid yang pada saat itu tengah menjadi materi-materi perdebatan dalam belantika pemikiran Islam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Nur Sopiatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sopiatul Fitra, NIM 120402252623. Baiklah, langsung saja. Di sini kita akan membahas materi tentang pendekatan tafsir falsafi Al-Zahabi. Nah, sebagaimana dikutip dari Jamali Sohradi, yaitu menjelaskan bahwa tafsir filsafi adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan-pendekatan filosofis, baik yang berusaha untuk mengadakan sintesis dan sinkretisasi antara teori-teori filsafat dengan ayat-ayat Al-Quran, maupun yang berusaha menolak teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Nah, timbulnya tafsir jenis ini tentu tidak terlepas dengan filsafat Helenisme yang kemudian merangsang mereka untuk menggelutinya, kemudian menjadikannya sebagai alat untuk menganalisis ajaran-ajaran Islam, khususnya Al-Quran. Tafsir filsafi juga diartikan sebagai suatu tafsir yang bercorak filsafat.
Selain 3 model pendekatan filsafat dalam kajian Islam yang telah disebut di atas, tasawuf filsafat juga bisa disebut sebagai disiplin kajian berpendekatan filsafat. Dan yang selanjutnya yaitu tasawuf falsafi, yaitu yang menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Nah, terminologi filosofis tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya.